Ada satu alasan kenapa banyak orang merasa hidupnya mandek, padahal mereka sudah melakukan semua hal yang katanya benar. Sekolah yang rajin, kerja keras, nabung, setia sama pekerjaan. Dan tetap saja rasanya hidup nggak maju-maju. Kalau kamu merasa seperti ini, mungkin kamu pernah berpikir, kayaknya gue kurang kerja keras deh. Padahal masalahnya bukan kamu kurang kerja keras, masalahnya kamu masih main di aturan lama, di dunia yang sudah berubah total. Ibaratnya, kamu lagi main game tapi pakai guide tahun 90-an, ya jelas susah menang. Hari ini kita bakal bahas beberapa aturan sukses lama yang sudah tidak bekerja lagi, dan apa yang sebenarnya lebih masuk akal dilakukan sekarang. Dulu, hidup itu relatif lebih terstruktur. Sekolah, kerja, naik jabatan, pensiun. Simple. Kayak naik bus. Kamu datang ke halte, lihat jadwal, tunggu, dan akhirnya busnya datang. Masalahnya sekarang, banyak orang masih duduk di halte. Padahal, jadwal busnya sudah dihapus. Dunia sekarang berubah jauh lebih cepat daripada aturan hidup yang kita diajarkan waktu kecil. Makanya, banyak orang merasa, kenapa ya gue sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi tetap tertinggal. Karena beberapa aturan sukses yang dulu benar, sekarang sudah tidak relevan lagi. 1. Kerja keras pasti membawa hasil. Ini salah satu nasihat paling klasik. Kerja keras aja, nanti pasti berhasil. Masalahnya, dulu sistem memang mendukung itu. Kalau kamu kerja lebih lama, lebih rajin, dan bertahan lebih lama di perusahaan, nilai kamu naik, promosi datang, gaji naik, karier stabil. Sekarang, banyak pekerjaan punya batas output. Kamu cuma bisa kerja sekian jam, cuma bisa handle sekian tugas. Setelah itu, kerja lebih keras cuma jadi sibuk, bukan berkembang. Apalagi, sekarang teknologi berubah cepat. Skill yang kamu pelajari 5 tahun lalu bisa saja sudah setengah usang. Jadi kerja keras masih penting, tapi kerja keras tanpa leverage itu sering cuma jadi kerja capek. 2. Loyalitas ke perusahaan. Dulu, loyalitas itu masuk akal. Kalau kamu bertahan lama di perusahaan, kamu jadi orang penting. Pengalaman kamu susah digantikan. Sekarang, sebagian besar sistem perusahaan sudah terdokumentasi dan otomatis. Artinya, orang bisa diganti jauh lebih cepat. Loyalitas yang dulu jadi kelebihan, sekarang kadang malah jadi resiko. Karena kalau kamu terlalu lama di satu tempat, skill kamu bisa stagnan, peluang lain terlewat. Dan tiba-tiba, dunia berubah, kamu nggak siap. Jadi, sekarang loyalitas paling penting bukan ke perusahaan, tapi ke perkembangan dirimu sendiri. 3. Pendidikan menjamin masa depan. Dulu, gelar itu langka. Kalau kamu punya gelar, kamu otomatis menonjol. Sekarang, gelar sudah jadi standar minimum, bukan lagi pembeda. Belum lagi biaya pendidikan yang semakin mahal. Sementara skill praktis sekarang bisa dipelajari dari internet, seringkali jauh lebih cepat. Ini bukan berarti pendidikan tidak penting, tapi sekarang belajar bukan sesuatu yang selesai setelah lulus. Belajar sekarang harus jadi sistem seumur hidup. Orang yang menang sekarang bukan yang paling banyak gelar, tapi yang paling cepat beradaptasi. 4. Main aman dan tunggu waktu. Dulu, sabar itu strategi. Kamu tunggu giliran, tunggu promosi, tunggu kesempatan. Karena sistemnya memang berjalan pelan. Sekarang, menunggu terlalu lama sering berarti ketinggalan. Dunia modern lebih menghargai orang yang banyak mencoba, bukan yang paling sabar. Orang yang berhasil sekarang biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling banyak melakukan percobaan. Coba, gagal, belajar, coba lagi. 5. Nabung pasti kaya. Ini juga nasihat klasik. Hidup hemat, nabung, nanti kaya. Masalahnya sekarang, harga aset naik jauh lebih cepat daripada gaji. Contohnya rumah. Harga rumah naik cepat, gaji naik pelan. Akibatnya, banyak orang merasa seperti mengejar garis finish yang terus bergerak menjauh. Ini bukan berarti menabung tidak penting, tetap penting, tapi sekarang fungsi tabungan lebih ke perlindungan, bukan strategi utama untuk menjadi kaya. 6. Ikuti passion. Ini kalimat yang terdengar sangat indah. Follow your passion. Masalahnya, jutaan orang juga passionate dengan hal yang sama. Music, gaming, content creation, design. Internet membuat semua orang masuk ke pasar yang sama. Jadi kualitas saja sering tidak cukup. Kadang, lebih masuk akal untuk mencari permintaan pasar dulu, baru passion kamu mengikuti di situ. Passion itu bagus, tapi passion yang juga punya demand jauh lebih powerful.
Masalah terbesar banyak orang sebenarnya bukan kurang pintar, tapi mereka masih bermain dengan aturan lama. Mereka mengejar stabilitas, satu pekerjaan, satu sumber penghasilan, satu rencana hidup. Padahal dunia sekarang tidak stabil sama sekali, dan ironisnya, hal yang terlihat paling aman sering justru paling rapuh, karena kalau satu sumber itu hilang, semuanya ikut runtuh. Di dunia yang berubah cepat seperti sekarang, tujuan hidup bukan lagi stabilitas sempurna, tapi pilihan. Punya beberapa skill, beberapa peluang, beberapa jalur hidup, supaya kalau satu pintu tertutup, kamu masih punya pintu lain. Karena dalam dunia yang terus bergerak, posisi paling aman bukan berdiri diam, tapi terus bergerak juga. Kalau kamu suka konten seperti ini yang bikin kita berpikir ulang tentang cara menjalani hidup, subscribe channel ini. Karena di sini, kita ngobrol jujur tentang realitas dan bagaimana tetap berkembang di tengah dunia yang terus berubah.